Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya pagi hari ini. Kita masih menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah menyertai kami sepanjang malam, dan pagi ini kami boleh bangun menghirup udara pagi yang cerah. Sejenak kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau kembali menyapa kami, dan kiranya firman-Mu inilah yang terus menuntun kami untuk boleh menjalani hari-hari kami dalam kehendak dan pimpinan Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 80 ayat 14 hingga ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Babi hutan menggorogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya, Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini. Batang yang ditanam oleh tangan kananmu, mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, ayat yang barusan kita baca ini adalah seruan yang lahir dari hati umat Tuhan yang sedang mengalami kehancuran dan penderitaan. Di sini pemazmur memohon agar Allah kembali memperhatikan pokok anggur yang telah ditanamnya sendiri, yaitu umat Israel. Dalam gambaran ini terlihat bahwa keberadaan umat Allah bukanlah hasil usaha mereka sendiri, melainkan karya anugerah Allah yang menanam, memelihara, dan membesarkan mereka. Bagian ini mengingatkan kita bahwa ketika umat Tuhan mengalami kemerosotan rohani, solusi utamanya bukanlah mengandalkan kekuatan manusia, melainkan memohon campur tangan Allah yang berdaulat. Pemazmur tidak berkata, kami akan memperbaiki diri kami sendiri. Tetapi pemazmur memohon, ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Saudara, pemulihan selalu dimulai dari Allah yang datang kepada umatnya dengan kasih karunia. Ayat 17 berbicara tentang orang yang di sebelah kananmu dan anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu. Dalam terang perjanjian baru, ada beberapa penafsir yang melihat bagian ini mencapai penggenapannya yang sempurna di dalam diri Kristus. Dialah anak manusia yang berada di sebelah kanan Allah yang melalui karya penebusannya memulihkan umat yang telah rusak oleh dosa. Harapan Israel pada akhirnya bukan terletak pada kekuatan bangsa itu sendiri, melainkan pada Mesias yang akan datang. Seruan hidupkanlah kami kembali menunjukkan bahwa kebutuhan terbesar manusia bukanlah perubahan keadaan semata, tetapi pembaharuan hati. Saudara, seringkali kita berdoa agar masalah disingkirkan, tetapi Tuhan lebih dahulu ingin memulihkan relasi kita dengannya. Penderitaan dapat menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk membawa kita kembali menyadari akan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Renungan ini mengajak kita untuk melihat bahwa ketika hidup terasa seperti kebun anggur yang rusak dan tidak terawat, pengharapan kita tetap ada pada Allah yang menanamnya. Ia tidak meninggalkan karya tangannya. Di dalam Kristus, Allah telah datang kepada umatnya untuk memulihkan yang rusak, menghidupkan yang mati, dan memberikan jaminan bahwa mereka yang berada di dalam kasih karunia-Nya tidak akan pernah ditinggalkan. Karena itu, doa pemazmur juga menjadi doa kita. Ya Tuhan, pulihkanlah kami, maka kami akan diselamatkan. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami
bahwa apapun keadaan kami sebagai pencipta, satu-satu yang bisa membaharui memulihkan keadaan kami hanyalah Engkau Tuhan, arsitek kehidupan kami. Ya Bapa, Engkau mengerti pergumulan kami masing-masing, keadaan kami, masalah kami, persoalan kami, situasi hidup kami. Dan kami tidak datang kepada siapapun selain kepada Tuhan Sang Pencipta kami. Kiranya Engkau terus membaharui keadaan kami, memulihkan kami, untuk kami boleh menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Dan kiranya masalah hidup ini membawa kami dekat kepada Tuhan. Bapa, berkati kami sepanjang hari ini dan sertai langkah-langkah kami. Dan kiranya Engkau berkenan membuat berhasil apa yang kami lakukan dan kerjakan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Demi nama-Mu kami berserah, berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara.